Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على حي على Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usini bin nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib wasiat, khatib menasihati diri khatib pribadi dan kepada jamaah semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala yang selalu kita sebut Rabbuna, Tuhan kita, wa khalaqana, yang telah menciptakan kita, wa razaqana, yang telah memberi rezeki kepada kita, menyuruh kita beriman, menyuruh kita bertakwa. Allah Jalla wa Ala menginginkan agar kita semua menjadi hamba yang beruntung, hamba yang sukses, hamba yang bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengetahui Allah Jalla wa Ala adalah Tuhan kita, Rabb kita yang telah menciptakan kita, maka selayaknya kita harus mengetahui bahwasanya kita selayaknya seorang hamba harus mengagungkan Allah, meninggikan Allah, menomorsatukan Allah Jalla wa Ala. Sesungguhnya hati yang senantiasa mengagungkan Allah Jalla wa Ala, hati yang menyadari bahwa Rabb-Nya Maha Agung, lalu hatinya mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya, sehingga tidak ada yang lebih besar dari Allah Jalla wa Ala. Berkonsekuensi sehingga Allah yang paling besar yang ia ingat. Maka pada waktu hati seperti ini adalah hati yang Allah berikan taufik kepadanya, tidak ada lagi sesuatu yang lebih nikmat di hatinya dari mengingat Allah Jalla wa Ala. Tidak ada yang lebih nikmat di hatinya dari bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, kewajiban seorang hamba adalah mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Itu senantiasa kita ucapkan di dalam salat kita. Itu senantiasa kita ucapkan ketika salat, ketika kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Maka ketika hati kita mengingat membesarkan Allah, tidak ada di hati kita yang lebih besar dari Allah Jalla wa Ala. Tidak ada di hati kita yang lebih besar dari Allah Jalla wa Ala. Pasti anggota badannya akan khusyuk,
akan khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika ada yang lebih besar di hatinya dari Allah Jalla wa ala, maka dia tidak akan bisa khusyuk di dalam salatnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jadikanlah Allah terbesar di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, "Wala dzikrullahi akbar." Dengan mengingat Allah itu yang paling besar. Al-Ankabut ayat 45. Seorang mukmin mengingat selain Allah adalah hakikatnya penyakit untuk hatinya. Sebagaimana para ulama berkata, "Dzikrun nas daun wa dzikrullah dawaun." Mengingat manusia itu adalah penyakit, sedangkan mengingat Allah itu obat hati. Seorang mukmin tidak ada yang lebih indah di hatinya dari mengingat Tuhannya, mengingat Allah Jalla wa ala, sehingga pada waktu itu ucapannya selalu berzikir kepada Allah Jalla wa ala, sehingga pada waktu itu ucapannya terbimbing karena lisan yang senantiasa mengingat Allah Jalla wa ala, pasti lisannya dibimbing oleh Allah Jalla wa ala. Lisan yang senantiasa mengingat Allah Jalla wa ala dan hati yang merasa indah dan merasa nikmat dengan mengingat Allah, maka lisannya akan dijauhkan dari Allah Jalla wa ala dari ghibah. Allah akan menjauhkan lisannya dari dusta. Allah akan menjadikan lisannya tidak ingin mengucapkan kecuali apa yang Allah ridhoi untuknya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa ada seseorang yang senantiasa yang senang sekali lisannya menyakiti orang? Kenapa ada orang yang senantiasa senang sekali lisannya menggibah manusia, menjelek-jelekkan manusia, mencaci maki manusia? Karena lisannya jarang berzikir kepada Allah Jalla wa ala. Akibat lisannya berpaling dari mengingat Allah Jalla wa ala, memberikan Allah Jalla wa ala memberikan sanksi, sehingga lisannya lebih senang melakukan sesuatu yang Allah tidak sukai, sehingga akhirnya ketika dia membaca Al-Quran terasa berat baginya, terasa berat, sakinun bi'tilawatil Quran. Dia merasa berat melapaskan Al-Quran, dia merasa berat melapaskan zikir-zikir kepada Allah Jalla wa ala. Kenapa? Karena hatinya sudah berpaling dari Allah Jalla wa ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadikanlah lisan kita terbiasa mengingat Allah. Jadikanlah Allah yang paling besar di hati kita. Dan tanda orang yang membesarkan Allah adalah mengagungkan perintah-perintah Allah. Orang yang mengagungkan Allah, dia akan mengagungkan larangan-larangan Allah Jalla wa ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika seseorang meremehkan perintah Allah, meremehkan larangan Allah, itu petanda hatinya tidak mengagungkan Allah Jalla wa ala. Hati yang membesarkan Allah Jalla wa ala, sebab kalaulah dia mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dia akan menjaga perintah Allah, dia akan menjaga sholat yang Allah perintahkan kepadanya, dia akan jaga semua yang Allah perintahkan, dan ia pun takut untuk memaksiati Allah. Walaupun dia ketika dalam kesendirian, ia tetap takut. Oleh karena itu, hatinya membesarkan Allah, karena tidak ada yang lebih ia takuti dari Allah Jalla wa ala. Karena sesuatu yang paling besar di hatinya hanyalah Allah Jalla wa ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak manusia bertanya, bagaimana bisa khusyuk di dalam sholat saya? Saya sulit sekali untuk bisa khusyuk. Terasa hambar di hati saya untuk sholat.
untuk beribadah, untuk berzikir kepada Allah. Mengapa hal itu terjadi? Maka jawabannya hanya satu, karena hatinya telah berpaling kepada Allah Jalla wa Ala. Karena hatinya telah berpaling dari Allah Jalla wa Ala, hatinya dipenuhi oleh cinta dunia, hatinya dimakmurkan oleh dunia. Kalaulah hatinya dimakmurkan oleh dunia, kalaulah hatinya dimakmurkan oleh dunia, maka dia berpaling dari Allah Jalla wa Ala. Kalaulah hatinya dimakmurkan dengan mengingat Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, pastilah hatinya akan khusyuk, salatnya pun akan terasa nikmat di hatinya. Bahkan tidak ada sesuatu yang paling nikmat kecuali salat, bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi jamaah sekalian, ketika hati telah dimakmurkan dengan cinta dunia, hati akan senantiasa merasa nikmat dengan mengingat dunia, dan saat itulah mengingat Allah tidak lagi terasa nikmat di hatinya. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan hati kita selalu mengagungkan Allah Jalla wa Ala, sehingga dalam keseharian kita, dalam beribadah kepada Allah, kita merasakan nikmat yang senikmat-nikmatnya bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa kita ambil istifadah, kita ambil manfaat, menjadi motivasi kita dalam beribadah kepada Allah, menjadi motivasi kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya menuju Allah Jalla wa Ala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa iktafa. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Jalla wa Ala masih memberikan kesempatan untuk kita menikmati hidup ini, berarti kesempatan untuk memperbaiki diri kita masih ada kesempatan begitu luas, seluas-luasnya, untuk menjadi hamba yang taat, untuk menjadi hamba yang solih, untuk menjadi hamba yang berbakti kepada Allah Jalla wa Ala, masih berpeluang sangat luas sebelum napas kita berada di tenggorokan kita, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Berarti masih peluang untuk berubah, untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi hamba yang taat, untuk menjadi hati yang selalu mengagungkan Allah, masih berpeluang luas. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang yang selalu senantiasa mengagungkan Allah Jalla wa Ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu sami'un basir. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaq wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.